Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya dan selamat beribadah pada hari ini. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan jaga kita, semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir saat ini Bapa, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka Tuhan, hingga boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Pegang tanganku, aku rindu
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Beri dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami terus berjalan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami terus berjalan Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami pada hari ini Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi harapan dan doa kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Bapa, mau bersorak bagi-Mu ya Tuhan. Dan berkat sukacita yang daripada Allah menjadi milik kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Bapa
lagi diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau adalah kasih yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah
datang ke rumah-Mu. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu, sehingga sukacita besar, suasana surga boleh hadir di antara kami semua saat ini. Dan kami rasakan Roh Kudus-Mu ada dan membimbing kami, mengajar kami, mendidik kami, memperbaiki segala kelakuan kami. Oleh karena itu Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menyambut firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Iya, silakan duduk. Ya, kita mengucap syukur ya, bukan kita bersyukur ya dengan keadaan, maksudnya menyukuri orang yang kebanjiran, tetapi kita bersyukur bahwa walaupun keadaan yang seperti ini, kita bisa mengucap syukur, kita ada di rumah Tuhan, kita boleh memuliakan, kita boleh menyanyikan pujian, dan kita boleh merasakan, hati kita boleh diisi dengan suasana surga. Yang lebih pada itu, kita boleh mendengar firman Tuhan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa firman Tuhan itu baik untuk mengajar ya, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kita, mendidik orang di dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan begitu luas, begitu dalam, dan kita berkesempatan untuk terus mengetahui firman Tuhan. Inilah kesempatan yang baik, waktu yang baik untuk kita bisa terapkan. Masing-masing tentu punya hal-hal di dalam diri apa yang diperlukan, tetapi satu kesatuan yang sama, Tuhan melengkapi, Tuhan memberi melalui firman-Nya. Amin. Inilah yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, berkaitan dengan banjir ya, bukan kita mencocok-cocokkan, tapi kebetulan yang akan kita bahas di sini adalah tentang hal air. Karena banjir itu pasti air, saudara ya. Saudara kebanjiran uang, kebanjiran air. Baru seminggu lalu kebanjiran uang ya. Yang sinjiaan maksudnya, yang Imlek kan dapat ampau itu kebanjiran uang, atau kering juga, kering ya. Biasanya banyak ampau itu anak-anak senang sampai kumpulin sampai 50 sampai 60 ampau. Minggu lalu ampaunya sekering katanya. Kenapa? Pandemi. Pada nggak datang. Biasanya datang orang-orang tua ngasih ampau yang merah itu, mereka senang. Kemarin kekeringan, sekarang kebanjiran. Bukan kebanjiran ampau, tapi kebanjiran air. Ya, saya kasih dalam Tuhan air. Ya, memang kalau dalam bentuk sedikit, ya kita bisa pakai, kita nikmati, kita minum air. Tubuh kita, ya sebagian besar air. Bumi kita ini, bumi, planet bumi ini, kalau lihat dari angkasa, ya dari 9 planet yang ada, ya kalau saudara senang dengan ilmu pengetahuan alam, ya planet bumi berwarna biru. Kenapa? Karena hampir 75% ya, 80% itu adalah air. Jadi kita tuh hidup dengan air. Ya. Jadi kita betul-betul hidup dengan air. Kita ada bersama-sama dengan air. Saudara sadar nggak? Pada saat saudara belum hidup, artinya baru mulai hidup, saudara di mana? Di kandungan ibu ya. Di kandungan ibu ada apa dalam kandungan ibu itu? Ada air ketuban ya. Jadi ada dalam air kita. Jadi sebelum lahir pun kita sudah ada dengan air. Kita hidup dengan air. Lalu keluar ya, keluar dari air tersebut, maka sudah hidup. Maka teriak wah, ya. Nah, kita akan bahas tentang tokoh yang kita akan bahas lanjutan dari tokoh-tokoh sebelumnya tentang Musa. Apa yang teringat tentang Musa, saudara-saudara? Mungkin banyak pengetahuannya bahwa Musa, seperti kemarin kita tentang Yusuf. Yusuf itu tentang mimpi, Yakub itu penipu, Nuh itu bahtera, banjir besar, Abraham itu bapak orang percaya. Itu melekat di pikiran kita ya. Nah sekarang mengenai Musa, Moses, apa yang terpikirkan? Ada yang bisa bantu? Apa? Kedengaran kuping kan? Nggak kedengaran. Ayo yang tegas. Membelah laut katanya. Membelah lautan, ya, membelah laut, membelah air jadinya ya, air. Nah ada kaitannya dengan air. Kita kebanjiran. Ternyata firman Tuhan bicara tentang air nih, ya. Bicara tentang air, membelah. Apalagi yang terkenal dengan Musa? Ya, yang terbayang pikiran Musa. Apa saudara? Ada yang bisa bantu di belakang? Apa? Yang
diangkat dari air. Yang diangkat dari air. Bagusnya. Ibu ini tadi nggak ada. Pagi nggak ada ya, baru siang hari ini. Wah, benar. Tadi apalah firman Tuhan. Yang diangkat dari air. Itulah namanya si Musa. Ya, dari pagi kan khotbahnya seperti itu ya. Musa artinya yang diangkat dari air. Ya, apalagi saudara? Sebelum ditanya minggu lalu, ya, yang sekarang aja saudara. Yang minggu lalu apa lagi? Tadi pagi ada yang angkat tangan. Wah, cepat sekali itu. Tentang Yusuf. Apa 4 hal tentang Yusuf yang bisa kita ambil? Ada yang hafal? Malu-malu? Apa benar-benar lupa? Iya, nggak apa-apa ya, nanti diingatkan lagi. Karena itu saya akan kumpulkan, nanti dikasih hadiah tahun 2025. Kelamaan ya. Nanti akhir tahun dikasih hadiah. Ya, gitu ya mungkin ya. Dicatat tuh ya, siapa saja yang bisa angkat tangan yang banyak. Kayak anak sekolah minggu, pokoknya tiap minggu kasih ayat hafalan, apal, dikasih hadiah. Gitu, minggu lalu kan dikasih ampau. Ini udah lewat masa ampaunya. Nanti Natal dikasih hadiah. Ya, kembali kepada Musa. Apa? Tentang Musa. Dia adalah seorang pemimpin. Nah ini, Musa adalah seorang pemimpin. Musa meneruskan cerita di Alkitab ya, dari Abram, Ishak, Yakub, Yusuf, lalu keluar Musa. Yusuf tidak lagi diceritakan keturunannya, tapi anak daripada Lea. Ya, kalau Yusuf kan anak daripada Rahel. Anak dari Lea ada 4. Salah satunya adalah Lewi. Lewi saudara daripada Yusuf. Lewi punya anak namanya Amran. Ya. Terus Lewi, Amran punya anak siapa lagi? Apa lagi? Nggak hafal ya, saya juga kagak hafal. Yuk kita lihat, coba kita lihat di sini ya. Udah dihafalin nggak hafal-hafal juga ya. Lea ya punya anak Kehat punya anak Amran, dan Amran punya anak namanya Musa. Nah, dari sinilah ya rencana Allah yang besar. Rencana Allah yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya mulai terkuat. Ya, mulai perjalanan menuju tanah perjanjian dimulai. Peristiwa besar. Makanya kalau kita baca tentang Musa, panjang sekali ya kitab itu perjanjian lama. Karena disinilah Musa memulai. Dan dimulailah dari Musa menerima dua loh batu. Ya, disitulah ada hukum, 10 hukum Allah. Ya, yang pertama apa? Jangan ada padamu ilah lain. Atau dalam bahasa Arab adalah ilah ayo. Ya, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu. Di situ mulai. Nah, Musa mulai menerapkan hukum-hukum. Ini adalah persiapan menuju kepada kerajaan Israel. Nah, tetapi Musa sebelum sampai ke situ, Musa mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, yang luar biasa ini apa yang ada, yang kita serap, yang kita tanggap untuk kehidupan kita saat ini. Karena firman Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Apa yang kita lihat dan kita pelajari di masa lalu adalah melambangkan, merefleksikan kita saat ini. Ya, oleh karena pada saat kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, karena dalam kehidupan kita tidak lepas dari rencana Allah. Setiap dalam diri kita ada rencana Allah dalam diri kita, dan juga tentunya ada rencana-rencana pribadi kita. Kita ada hidup kita ada rencana. Ya, kalau saudara tidak punya rencana, ya agak repot juga. Karena setiap manusia harus punya rencana, betul? Ya, dari kecil ingin jadi remaja, remaja ingin jadi dewasa, dewasa ingin nikah, nikah ingin punya anak, udah bosan anaknya nyebelin terus, tapi udah gede, rindu juga pengen punya cucu. Kalau udah bosan ngurusin anak, tapi begitu ada cucu, dekat dengan cucu, betul ya? Yang nenek-nenek, kakek-kakek di sini nggak ada, anak muda semua ya. Betul, katanya rindu ya. Kayaknya kembali lagi ke masa lalu, kembali lagi. Nah, itulah rangkaian manusia punya rencana di dalam hidupnya. Nah, lebih baik lagi setiap rencana yang dalam diri kita juga sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Rencana Allah kita jalankan.
Demikian Musa. Kita lihat rangkaian Musa. Ya, ceritanya Musa dimulai pada saat Musa harus melewati lautan. Ya, saat Musa diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, dia membawa keluar bangsa Israel. Ini akan sulit. Oleh karena dikatakan tepat namanya Musa tadi, diangkat, dikeluarkan dari air. Puluhan tahun kemudian, betul-betul apa yang tadi dinamakan Musa diangkat dari air. Ia keluar dari air, dia melewati lautan, dibelah dan dia lewat. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ada kemungkinan karena kita mengkira-kira bagaimana sih bentuknya. Ya kalau film-film sih dramatis saudara ya, begitu lewat ini dindingnya air semua. Saya lagi mikirin bagaimana tahannya itu kan, air, dindingnya air, puluhan meter air lewat di tengahnya, udah sampai ujung nutup lagi. Begitu ya, kira-kira yang nonton film Musa ya. Tapi apakah seperti itu? Kelihatannya agak sulit, tapi ada sesuatu yang mirip ya. Di beberapa tempat, salah satu yang saya lihat ada di Korea kalau tidak salah itu ya, itu air tiba-tiba tanahnya naik ke atas saudara, sehingga membentuk daratan gitu. Jadi orang berlari-lari lihat, pada ikan-ikan di situ, pada berebut jalan di tengah-tengah lautan. Jadi apa yang terjadi itu secara ilmu bumi itu bisa dijelaskan ya, karena bumi ini kan terdiri dari lempengan-lempengan ya, selalu bergerak, makanya terjadi gempa ya. Gempa kan ada dua saudara, ingat guru-guru di sini, guru fisika di sini. Gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalau tektonik itu karena lempengan bumi, kalau vulkanik karena vulkano, oleh karena gunung meletus, gunung api yang bergerak, bergetar. Tapi kalau yang tektonik itu karena lempengan tanah. Mereka bergeser, kita kayak main di atas sepatu roda gitu ya, bergeser, ya terjadi gempa. Nah, tiba-tiba suatu ketika itu lempengannya nabrak, bukannya begini, tapi dia nabrak dan dia mencuat ke atas. Pas ada di dalam lautan. Maka pada saat dia naik, permukaan tanah itu naik. Ya. Nah, itu yang kemungkinan pada saat Musa berjalan menembus lautan. Jalan dalam waktu beberapa, nggak tahu, begitu lewat, ya tiba-tiba kembali air itu menutup, sehingga tentara Mesir terkubur dalam lautan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini ini satu peristiwa besar. Nah, dimulai dari mana saudara? Dimulai pada saat Musa sejak kecil tadi. Ya, dimulai di mana Musa dipakai Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi saya katakan, apakah Musa? Musa adalah seorang pemimpin. Nah, ini adalah karakter yang baik yang kita bisa tampak dapat dari Musa. Pertama, ya ada 3 hal. Pertama, kepedulian. Musa ini punya kepedulian yang luar biasa. Ya, yang kedua tadi adalah leadership, kepemimpinan, ada jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. 3 hal ini ada dalam Musa. Dan ini juga kalau kita terapkan dalam diri kita. Ya, kalau saudara ingin menjadi pemimpin, apalah pemimpinnya? Apakah pemimpin kalau di sekolah jadi ketua kelas itu juga pemimpin saudara? Ya. Senang kan anak-anak di sini, anak remaja kalau jadi ketua kelas rasanya paling pintar ya, nggak mau jadi ketua kelas. Kenapa? Ya, jadi ketua kelas itu juga adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya kalau Anda dipilih anak-anak ini jadi ketua kelas, artinya Anda punya bobot, punya mental untuk masa depan yang lebih baik. Siapa di sini pernah jadi ketua kelas di sekolah? Bapak Ibu? Wah, pernah jadi ketua kelas, ya. Ya. Senang ya, ada cita-cita, ada waduh, merasa. Ya. Saya jadi ketua sekolah minggu, ketua pemuda, ketua apalagi remaja, ketua dewasa muda. Ya. Menjadi seorang pemimpin. Ya, ini adalah satu juga anugerah Tuhan. Kalau saudara punya sifat kepemimpinan. Ya.
Ini adalah jalan menuju kesuksesan. Jalan di mana rencana ke depan ya sudah mulai terbuka. Amin, saudara. Karena disitulah titiknya. Ya, Musa mempunyai itu. Ya, kepedulian. Dia menjadi seorang pemimpin, dia punya nilai kepedulian. Di samping dia punya sifat kepemimpinan, tapi dia punya kepedulian yang pertama, peduli. Ya, karena kalau pemimpin tidak peduli, diikuti nggak saudara? Tidak ada yang ngikutin. Pemimpin yang bisa diikuti adalah pemimpin yang peduli. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan keadaan. Maka pemimpin itu bisa diikuti. Yuk kita lihat bagaimana Musa punya kepedulian. Oh iya, sebelum masuk ke sana, saya ceritakan tentang Musa sedikit, ya. Mengapa Musa dipilih? Ya, Musa adalah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Lalu bukan ke Yusuf, tapi ke Lewi. Ya, Lewi turun tadi ada beberapa, 2, lalu ke Musa. Nah, ini meneruskan rencana Allah. Dan pada saat Musa lahir, kondisinya bermain. Ya, kenapa? Karena orang Israel yang berada di Mesir mengalami suasana ya sukses. Dari Yusuf mereka sukses karena pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan mereka diberkati Tuhan. Mereka sukses di sana, tapi kita lihat di sana Tuhan bukan memberkati mereka di tanah Mesir. Tuhan berjanji kepada mereka sukses bukan di Mesir, tetapi sukses dan menempati tempat perjanjian adalah di tanah Kanaan. Jadi masih ada proses lagi untuk pindah ke sana. Itulah rencana Allah yang sesungguhnya. Ya. Sehingga orang Israel ya mengalami banyak penindasan, dipekerja paksa, rodi, dibuat sengsara. Ya, mereka berteriak kepada Tuhan. Nah, di situ mulai Musa dilahirkan. Ya, Musa dilahirkan juga bukan langsung enak, saudara. Ya, kita lihat sedih. Ya, Musa itu dilahirkan pada saat dimana anak laki-laki orang Ibrani, orang Israel itu harus dibunuh. Kalau perempuan selamat, tapi yang laki-laki harus dibunuh. Dan dengan kecerdasan dan kecerdikan, dan tentu juga rencana Allah, ya, kakaknya Musa, siapa saudara? Miriam. Ya, menyelamatkan adiknya bersama dengan ibunya. Ya, Musa dialirkan di sungai Nil. Ya, jalan terus. Ya, tentu mereka sudah punya rencana. Ya, agar disalirkan di sungai bisa masuk dalam lingkungan istana Firaun, dan memang itu terjadi. Bayi di dalam tempat ya kayak keranjang gitu, saudara ya, mengalir, diikuti oleh Miriam, dan sampailah kepada putri Firaun. Putri Firaun melihat itu, ya, lalu diambil. Baru tadi kelima Musa, ya, itu yang artinya diangkat dari air. Ya, kalau kita baca di Keluaran, ya, saya tidak bukan baca di Keluaran seperti itu. Ya, keluar diangkat dari air. Ya, selanjutnya kita lihat Miriam menghampiri bahwa untuk supaya anak itu bisa hidup tentu perlu susu ibu, dan menawarkan ada loh orang berani yang mau menyusukan anak tersebut. Siapa orang itu? Ya, mamahnya si Musa. Maka terjadilah, dan akhirnya Musa besar di dalam istana raja. Enak gak saudara? Enak, saudara. Semuanya walaupun dia bukan asli keturunan Mesir, tapi dia diangkat, diadopsi menjadi anak. Tentu hidupnya lebih baik daripada yang lain. Semua serba ada,
dan mungkin semua juga takut sama dia. Tapi kita lihat di sini kepeduliannya, salah satu sifatnya yang kita terapkan ya, kita ambil kepedulian terhadap sesamanya, terhadap bangsanya. Itu yang mengakibatkan dia keluar dari kenikmatan hidup. Nah ini saudara, mampukah kita seperti itu? Seringkali kita menghindar, kita takut. Tapi kalau Tuhan sudah menginginkan kita melakukan itu, lakukan. Musa melakukan, bahkan inilah keberaniannya dia lakukan. Apa? Karena dia peduli terhadap bangsa. Peduli gak kita dengan sesama kita? Nah sekarang lagi kebanjiran begini, peduli gak kita dengan sesama? Ya, saya bersyukur di sini gereja walaupun tidak resmi sebagai posko banjir, ya gereja membuka pintu. Silakan yang mau, yang sulit tidurnya di atas air, bisa di atas gereja gitu ya, saudara ya. Walaupun di sini juga banyak banjir, bukan banjir karena air, tapi karena kebocoran, saudara ya. Beberapa kemarin sempat kita perbaiki, hancur ini, atapnya udah ada hancur, termasuk ini nggak bisa diperbaiki. Mungkin ini rusak kabel-kabelnya karena kebanjiran, tadi udah dicek ya. Jadi banyak yang kena rusak di atas juga sama. Kerusakan. Artinya banjir itu tidak enak, saudara. Ya, banjir itu tidak baik. Ya, kita buka karena kepedulian. Silakan yang mau datang, mau ada di sini, ya gereja membuka. Nah ini bukti untuk kepedulian. Saya bersyukur juga ada jemaat yang ngasih makan. Nah, sampai tadi yang kebanjiran di sini bilang, kalau gitu kita daftarin aja ya. Pagi-pagi makan apa? Bubur, siang makan nasi goreng, lalu minta yang peduli, gitu ya. Wah ini kurang ajar katanya, udah dibantu minta didaftarin lagi makanannya, ya. Terus minumannya apa? Anggur, jeruk, gitu ya. Manja sekali ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada kepedulian jemaat Grand Duta luar biasa. Amin. Amin ya, kita sama-sama membantu. Nah ini unsur kepedulian yang ada di dalam diri Musa. Yuk kita lihat di mana, kita lihat ada unsur itu ya. Kita baca di dalam Keluaran. Iya. Di Keluaran 2. Ya, kita baca di Keluaran 2 ayat 11. Keluaran 2 ayat 11. Sudah? Ya, saya bacakan ya. Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, nah ini dewasa ya, sudah bercerita, anak-anaknya dilewati dengan sukacita, berada di rumah atau di tempat istana Fir'aun ya, luar biasa nikmatnya dia. Tetapi karena dia tahu bahwa dirinya adalah orang Ibrani dan dia punya sifat yang baik, yaitu kepedulian terhadap sesamanya, kita lihat ayatnya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Tadi saya sampaikan bahwa orang-orang Ibrani, mereka mulai melakukan kerja paksa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir di tempat tinggal, dan mereka kan tidak tinggal di tempat tanah ininya ya, tanah perjanjian, tapi mereka tinggal di Mesir. Karena apa? Karena Yusuf membawa saudara-saudaranya pada saat kelaparan ke Mesir, maka mereka berkembang biak, mereka beranak cucu di sana sampai keturunan yang cucu ketiga, berarti ya ketiga, sampai Musa itu generasi ketiga mereka ada di sana. Kurang lebih hampir berapa? 400 tahun mereka ada di sana ya, dan mereka keluar dipimpin oleh Musa. Di mana mulainya? Di sini kita lihat ada kepedulian, dan Tuhan memilih Musa karena dasar bahwa Musa ini ya dari awal di dalam dirinya dan nilai-nilai positif, dia ada kepedulian terhadap bangsanya, dan ini sesuai dengan rencana Allah. Dari rantingnya Abraham nanti akan keluar, ya, akan membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, melengkapi rencana Allah yang besar tersebut. Dan Musa yang dipilih, ya,
Musa dipilih. Walaupun Musa menolak, saudara, karena dia bilang aku tidak pandai bicara. Nah ini saudara di sini yang nggak bisa pandai bicara, jangan takut, ya. Tuhan bisa mengubahkan saudara. Asal bilang ya saya bersedia Tuhan. Musa menolak, kenapa? Dia tidak pandai bicara. Tapi Tuhan sudah menunjuk dia. Dan akhirnya Musa obey, Musa ikuti. Ya, walaupun dia harus berhadapan dengan Raja Firaun. Dia berhadapan dengan ya begitu orang-orang bintang mungkin dia harus hadapkan. Dia bilang dia tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mengubah dan Tuhan memampukan Musa. Amin, saudara. Kita lihat akibat tadi, mulai dari kepedulian, lalu dia bertemu lagi, lalu kita lihat lagi. Nah, ada satu poin yang mungkin tidak kita tangkap di sini ya. Pada saat karena emosional sekali, dia ingin membela bangsanya, dia ingin membela saudara-saudaranya yang karena dianiaya dia melakukan hal yang salah, yaitu apa saudara? Karena emosional dia membunuh. Nah dari sinilah dia harus pergi. Karena apa? Karena orang membunuh dicari, pasti lakukan kesalahan. Ya, kita lihat di ayat ke-13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu. Kita perhatikan di sini. Dia ikutan, terlihat ada orang yang dianiaya. Dia dekati, dia langsung peduli. Lalu apa yang terjadi? Mengapa engkau pukul temanmu? Dia bertanya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Perhatikan di sini saudara. Orang sudah melihat bahwa di suatu hari kelak perkataan yang dikatakan orang tersebut terjadi kepada diri Musa. Kau akan menjadi pemimpin. Siapa yang mengangkatmu menjadi pemimpin kami? Ya, artinya di situ udah kelihatan karisnya, maknya, ya, kepeduliannya akan membawa menjadi seorang pemimpin. Nah, saya tanya saudara di sini, apakah saudara pernah orang berkata kepada saudara, saudara seperti seorang pemimpin? Belum pernah. Ada yang geleng-geleng kepala ya. Minta kepada Tuhan, ya, karena untuk kita menjadi sukses, kita menjadi pemenang, kita menjadi pemenang yang penuh dengan kemuliaan. Tentu kita di dalam diri kita harus menjadi pemimpin. Amin. Ya, kita harus menjadi pemimpin dalam diri kita. Kalau tidak, kita akan kalah dengan daging kita. Seorang pemimpin harus mampu membawa minimal dirinya sendiri menjadi yang baik, menjadi pemenang. Bukan lulus hal material, tetapi roh kita. Perhatikan di sini, roh kita penurut daging ini yang menguasai kita. Kalau kita jadi pemimpin dalam diri kita sendiri, maka berbahayalah kita. Ya. Saudara tidak usah berpikir jauh tentang memimpin orang-orang. Sulit saudara memimpin orang-orang. Tapi kalau saudara punya cita-cita dan ingin sukses, saudara harus mampu memimpin orang. Itu sudah rumusannya saudara. Jadi kalau saudara dipimpin, ditunjuk menjadi pemimpin, iya. Kalau saudara merasa itu adalah satu yang membuat dasar untuk menjadi sukses di kemudian hari, iya saya menjadi pemimpin. Ya, amin saudara. Ya, saya bilang dikatakan paling tidak menjadi pemimpin diri kita sendiri. Bawalah dirimu menjadi orang yang sukses sebelum engkau membawa orang lain masuk dalam kesuksesan. Musa punya hal seperti itu. Dan memang saudara, ada ganjarannya, ada sesuatu hal yang kedagingannya harus dihilangkan. Sama seperti kita, kalau kita ingin mengikuti apa yang Tuhan inginkan, ya, seringkali kita harus melepaskan kedagingan kita. Sulit saudara, tapi itulah jalan yang memang terbaik harus kita lakukan. Sama seperti Musa, dia harus melepaskan hal-halnya sebagai putra, ya, walaupun tidak betul-betul dari Firaun, tentu dia menikmati kedagingan, dia menikmati saudara. Tapi dia harus keluar dan dia masuk dalam rencana. Kita lihat di sini sampai dia sukses. Ada hal di dalam dirinya. Satu, kepedulian. Dua, dia punya nilai jiwa kepemimpinan. Nah ini penting saudara. Ya, tadi saya katakan jiwa kepemimpinan dalam diri kita ada untuk memimpin kita, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam kelompok kita, dalam pelayanan kita,
dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam apapun, saudara. Maka Yesus berkata, jadilah kepala bukan ekor. Ya, Yesus berkata tuh seperti itu, jadilah kepala bukan ekor. Ya, amin, saudara. Ya, mulai tenang-tenang. Jangan minder. Saya siapa? Saya siapa? Tetap tenangkan hati. Firman Tuhan ya dan amin. Amin, saudara. Ya. Musa harus melakukan itu, karena Musa tahu, dia akan membawa sesuatu yang besar dalam rencana Allah. Walaupun dia harus berhadapan dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi apa yang Tuhan tetapkan di hati dan dia tangkap itu terjadi. Dan kita lihat seluruh rangkaian. Tadi saya sudah katakan, dia harus berhadapan dengan Firaun. Ya, ada 10 hal, 10 tulah yang diberikan dan Musa menjalani. Dengan setia Musa menjalankan, walaupun mungkin hatinya ketar-ketir, saudara, tetapi Musa menjalankan. Ya, tadi pagi saya tanya 10 itu apa saja. Ada yang bisa, saudara? Lagi-lagi saya catat nanti yang bisa dikasih poin nanti. Jangan Mami Nurul tadi pagi udah. Siapa yang bisa di siang hari ini? Ada 10 anak-anak remaja masih otaknya masih encer ini. Ayatin, anak Yud. Anak Yud udah lupa om kan? Ya, yuk sama-sama ya. Kita bahas. Satu apa? Air menjadi darah. Lalu yang kedua, kodok, katak. Lalu lalat ikan, nyamuk. Terus bara. Lalu penyakit sampar pada binatang, pada mati 6. Terus 7 apa? Air, es, dan es. Terus apa lagi? Kegelapan, Terus apa lagi yang terakhir? Kematian anak sulung. Yang terakhir ini yang membuat akhirnya Firaun melepaskan Musa untuk pergi. Dia sudahlah pergi kamu, katanya. Dia takut karena anak sulung pada mati semua nanti. Selesai sampai di situ, saudara? Oh no, tidak selesai sampai situ. Musa sulit sekali untuk membawa keluar. Kenapa? Karena Firaun tetap memegang, tetap menginginkan. Sama ini gambarannya. Kalau saudara ingin keluar lepas daripada cengkraman iblis, iblis tidak gampang melepaskan saudara. Seringkali kita bersaksi, wah, saya ingin menjadi sesuatu yang baik, saya ingin menjadi sesuatu yang baik, wah, begini. Tapi sedikit lagi orang itu tiba-tiba balik lagi kepada yang lama. Kenapa? Karena benar, iblis itu tetap mencengkeram saudara. Sekarang akan dilepaskan, tapi dia pegang. Nah inilah mengapa perlu tadi keluar dari air. Air ini melambangkan membasuh semua, menghilangkan semua. Kita dibaptis, kita dibaptis untuk apa? Melupakan yang lama, sudah habis, hilangkan semua. Keluar muncul yang baru. Yesus pun sama seperti itu. Pada saat Yesus memulai pelayanannya, apa yang dilakukan? Dia harus dibaptis. Yohanes Pembaptis membaptiskan. Kalau Yohanes tadinya tidak berani, karena membuka tali kasut pun aku tak layak. Enggak, kata Tuhan Yesus, engkau harus membaptis. Saya harus keluar dari air, melambangkan pembaptisan. Oleh karena kita semua dibaptis, kita harus keluar dari air. Pada saat Yesus keluar dari air, maka turunlah apa saudara? Seperti bukan burung merpati seperti burung merpati. Roh Kudus mengurangi dan keluarlah firman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bayangkan kalau saudara seperti itu. Allah sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anda tangkap itu, Anda memulai kehidupan yang baru. Anda menuju kepada kemenangan. Kemenangan di dalam rencana Allah, kemenangan di dalam rencanamu sendiri, yang tentunya bersinergi dengan rencana Allah.
satu hal ingat, yang kita pelajari di sana, Firaun ya tidak melepaskan begitu saja, dia tetap, sehingga Musa walaupun sudah keluar dari Mesir dikejar terus sampai tadi peristiwa di mana Musa harus membelah lautan. Lautan dibelah, Musa melewati, dan orang Israel, orang Mesir menyerbu, dan Tuhan menutup, dan habislah tentara Mesir. Tuhan menyelamatkan. Apa yang kita petik di sini, saudara? Ya, saudara ingin mendapat kemenangan, saudara keluar, ya, dan saudara harus melepaskan semua yang ada di belakang kita. Banyak hal, saudara sendiri yang tahu apa yang di belakang kita. Ya, apa yang membuat kita masih terikat, dosa-dosa kita, banyak hal, sifat-sifat kita. Mari kita kubur, ya, kita buang dengan air. Apa? Kita gantikan nantinya dengan kemuliaan dari Tuhan. Yesus berkata, kalau air yang kau minum itu hanya cukup untuk kehidupanmu di dunia, tapi air yang aku berikan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, oleh karena itu, mari siang hari ini mengajak saudara kembali, ya, mencermati, ya, mengambil dan tarik apa yang menjadi hal yang positif yang Musa perbuat, sehingga Musa, ya, dipakai Allah sebagai pemimpin keluar dari tanah Mesir, membawa suku bangsa Israel, membentuk menjadi bangsa Israel, menjadi kerajaan Israel. Kita tahu setelah Musa membawa keluar dari tanah Mesir, masuk dari Afrika, masuk ke Asia, ya, melewati lautan, ya, melewati padang gurun. Berapa lama saudara melewati padang gurun itu? 40 tahun, ya. Yang udah tua langsung payah, saudara. Kalau saya ngikut itu, umur saya dari 58, ngikut perjalanan, nggak ngelihat saya Israel. Ya, ke anak-anak juga begitu, sampai udah tua ada jenggotan. Yang menikmati siapa? Cucunya, saudara. Iya. Nah, tapi kita lihat perjalanan ini, ya, sebenarnya bisa dekat itu sebenarnya, enggak jauh itu kalau kita perjalanannya. Tapi karena berputar-putar di sana, ya, apa namanya disebutnya, tegar tengkuk, ya, Israel itu lalu bersungut-sungut kepada Allah. Padahal rencana Allah sudah jelas, jalannya sudah jelas, tetapi tadi iblis tetap mengikuti dan terus membayang-bayangi persis dalam kehidupan kita. Betul? Kita tahu rencana Allah sudah bagus dalam hidup kita nih. Jadi pada masalah kita bilang, oh, kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Ya, maka tadi ada, saya lihat, banjir sadis. Iya, yang di WA Group itu, ya, banjir sadis gitu, ya. Kejam, banjir itu kejam, saudara, ya. Ya, sama dengan Musa juga bilang, jahanam itu banjir. Musa siapa? Mazmur, Daud, banjir itu jahanam. Ya, oleh karena itu, ya, saudara, yang kebanjiran segala macam, ya, saya dengar yang salah bukannya kita, yang salah yang buang sampah sembarangan, yang buang sampah jadi muacet semua, ya. Betul ya, suka buang sampah di got, ya, di kali. Oh enggak, kali dibuangin sampah itu. Kalau udah banjir gini pasti kalinya penuh sampahnya banyak gitu. Ya, yang disalahin banjir, karena banjirnya sadis katanya. Padahal yang sadis orang yang ngebuangin sampah sembarang. Ya, oke, itu yang Tuhan mau kita dapatkan dari apa yang kita baca firman Tuhan kita siang hari ini. Mari semua kita terima menjadi bagian di dalam hidup kita. Saya mengajak saudara, ya, merenungkan, melakukan di dalam hidup saudara. Kita percaya rencana kita sudah semakin dekat dan semakin dekat. Ini menjadi semangat dalam hidup kita. Kita semangat dan terus kita dapatkan itu. Dan kita percaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dan kita terima, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan. Tuhan bukakan bagi kami semua, sehingga kami boleh menerima ini, satu kebenaran, dan kami akan melakukan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami.
kesulitan, kesusahan yang menyertai itu hanya bagian dalam perjalanan kami. Tapi melihat ke depan, ada rencana Allah yang besar. Kami percaya Engkau memberikan hidup yang berkelimpahan dalam hidup kami. Dan ada surga, ada tempat di mana tempat perayaan kami, Yerusalem baru itu akan kami dapati kalau kami tetap di dalam koridor-Mu, dalam rencana-Mu ya Bapa. Dan kami akan terus berjalan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala apa yang Kau sampaikan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Semangat walaupun banjir, amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin ya. Apapun yang kita hadapi. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita melihat info sepekan. Ya, nanti saya setelah membacanya, nanti kita bersama-sama. Kebaikan Kreduta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Ya, yang pertama pada hari Sabtu di tempat ini kita ada doa fajar setiap jam 6 pagi sampai selesai. Mari Bapak Ibu yang terkasih yang untuk itu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa di tempat ini. Selanjutnya hari Sabtu 7 Maret 2021 pada pukul 19 malam untuk ibadah Growth Youth Ministry. Nanti boleh dilihat di grup WhatsApp ya. Bagi teman-teman pemuda, mari bersemangat untuk mengikuti ibadah youth. Ya, untuk hari Minggu tanggal 28 Februari ibadah anak BTS Indonesia masih online. Tapi info untuk hari ini anak sekolah minggu diliburkan karena banjir. Ya, hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 ibadah yang pertama yang melayani WL Bapak Edi, singer Saudari Nia dan Saudara Henda, dan pemusik Saudara Alfian, Saudara Santo, Saudara Asing dan Saudara Leo. Doa syafaat Bapak Edi. Ya, untuk hari Minggu yang sama ibadah teens tetap diikut ibadah Raya 2 atau nanti boleh dilihat di info di grup WhatsApp-nya. Ya, untuk ibadah kedua WL tetap sama, pemain musiknya tetap sama, cuma yang berbeda adalah berdoa syafaatnya oleh Bapak Andro. Ya, untuk hari Minggu depan kita ada penyerahan anak Tania, anak dari Bapak Sojanologia dan Ibu Agnesanti Gulo. Ya, bersamaan dengan ibadah kedua. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang. Di tempat ini ada, puji Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita dengar pujian, nanti doa syafaat Ibu Erlin. Bukan
Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini, di kebaktian yang kedua ini Bapa, kami bersyukur kuasa Roh-Mu Kudus ada di tengah-tengah kami, telah memberkati ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, biar pujian penyembahan naik menjadikan dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu, agar kami boleh peduli sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Hoga bersama Ibu Yang Tuhan, sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu suami istri, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati dalam pelayan pengembalaannya. Tuhan, pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau taruhkan wibawa karisma Allah dan kuasa Allah kepada hamba-Mu suami istri, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati kedua anaknya, memberkati menantunya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat di tempat ini yang telah digembalakan oleh hamba-Mu, baik orang dewasa, baik youth, anak-anak, sekolah minggu, teens, semuanya Tuhan berkati. Tuhan juga berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, baik WL singer, tim musik, para pendoa, juga yang menjalani kolekte, semua yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan. Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, setiap kebaktian yang adakan di tempat ini, baik ibadah raya ke-1, ke-2, baik iutin, doa pagi, dan juga anak-anak sekolah minggu walaupun online Tuhan, tapi Tuhan memberkatinya. Tuhan mencurahkan kuasanya, kemuliaan mujizatnya, dan berkatnya melimpah atas kami yang datang ke tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan juga berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga di tempat ini ada kesaksian yang heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati Indonesia Tuhan, di mana COVID-19 Tuhan Kau pulihkan Tuhan, supaya cepat berlalu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang tinggal di Indonesia, kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Kami semua minta ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dilingkupi dengan sayap-Mu, naungi dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang terkena banjir Tuhan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan, biar para relawan Tuhan bisa membantu mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang hari ini mengadakan kebaktian Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau berkati Bapak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan, bersama wakilnya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang sekolah. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, akan beri kepandaian yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan agar memperoleh pekerjaan, yang masih kuliah juga Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau sebentar hamba-Mu menurunkan berkat, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
kami ya Bapa. Kami bersyukur atas semuanya. Saat yang indah kami berada di tempat-Mu. Saat indah kami mendengar sabda firman-Mu. Saat ini juga kami menerima berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengan percaya, dengan iman, kita datang kepada Dia. Dan kita mengangkat tangan kita, karena kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh karena itu, buka hatimu, hadapkan wajahmu, dan Bapa yang duduk di tahtanya menghadapkan wajahnya padamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, diberikannya kasih karunia. Oleh karena itu, terimalah segala berkat kepada Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaan-Mu, dan apa yang Tuhan berikan melimpah keluar dan engkau dapat memberkati di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan bagi kita, yang telah mati bagi kita, menyediakan tempat kekal sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh berbuah, membawa buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari